Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah seorang bayi perempuan yang dibuang oleh seorang wanita yang hamil di luar nikah, lalu dirawat oleh seekor kera, harimau, beruang hitam besar, dan raja kera yang berwarna perak. Kelak perempuan yang dibuang itu akan melahirkan sebuah makhluk yang luar biasa, hebat, dan kuatnya. Sebelum lanjut, kalian klik dulu tombol suka dan subscribe-nya. Kalau udah, saya ucapkan terima kasih dan lancar rezekinya, amin. Hujan deras mengguyur hutan lebat di malam yang kelam. Petir menyambar, menerangi bayangan seorang wanita muda yang berlari tergesa-gesa di antara pepohonan. Wajahnya pucat, tangannya gemetar saat mendekap sesuatu yang kecil dan lembut, seorang bayi perempuan. Rena menatap bayi itu dengan mata berkaca-kaca. "Maafkan ibu, Flora, aku tak bisa menjagamu," bisiknya lirih sebelum meletakkan bayi itu di atas tumpukan dedaunan kering. Hatinya hancur, tapi ia tak punya pilihan. Ia menatap Flora sekali lagi sebelum berlari, menjauh, menghilang dalam gelapnya hutan. Bayi itu menangis, suaranya lirih, tapi menusuk kesunyian malam. Lalu, dari balik rimbunnya dedaunan, sepasang mata mengintai. Di sebuah gua besar, di tengah hutan lebat, Suri, seekor kere betina berbulu coklat keemasan, sedang mencari tempat berteduh. Ia mendengar suara tangisan yang begitu asing bagi telinganya. Dengan penasaran, ia mendekati sumber suara. Saat menemukan bayi mungil itu, mata Suri membesar. "Apa ini? Anak manusia?" Flora menggeliat, tangannya kecilnya meraih udara kosong. Hujan mulai reda, tapi tubuh bayi itu sudah basah dan dingin. Suri menoleh ke belakang, menyadari kehadiran sesosok besar yang mendekat. Seekor harimau jantan dengan bulu oranye menyala, mata kuningnya tajam dan penuh kewaspadaan. Kala, sang pemangsa puncak. Kala mendekat dengan langkah mantap. Ia mengendus udara mendekati bayi itu. "Ini manusia," suaranya dalam dan bergemuruh. "Jangan dimakan, Kala," kata Suri cepat, melindungi Flora dengan tubuhnya. "Dia masih bayi." Sebelum Kala menjawab, seekor beruang besar berbulu hitam kecoklatan muncul dari balik pepohonan. Gantar, napasnya berat dan matanya tertuju pada Flora. "Apa yang kalian temukan?" Gantar bertanya dengan suara serak. Suri menatap mereka berdua dengan tatapan penuh tekad. "Ini anak manusia, dan dia sendirian." Kala menggeram rendah. "Kalau dia manusia, berarti kita harus meninggalkannya. Manusia membawa masalah." "Tapi dia bayi," kata Suri tegas. "Dia tak bisa bertahan sendiri." Suara langkah berat lainnya terdengar. Dari atas dahan melompatlah seekor kera besar berbulu perak dengan bekas luka di wajahnya. Ia adalah Django, Raja Kera. Django menatap bayi itu dengan sorot mata tajam. "Manusia kecil." Flora menggeliat, tangannya menyentuh udara, lalu tanpa diduga dia tertawa kecil. Django, Kala, Gantar, dan Suri terdiam. Gantar mendengus. Dia bahkan tak takut. Django menggaruk dagunya. "Menarik," ia menatap Kala dan Gantar. "Kita tidak bisa meninggalkan bayi ini." Kala menggeram. "Django, kau tahu apa artinya ini?" "Aku tahu," jawab Django. "Tapi lihat dia. Apakah kau tega membiarkan makhluk sekecil ini mati?" Kala mendengus keras. Ia berbalik, ekornya mencambuk udara. "Jangan berharap aku menjaganya, tapi kalau dia bisa bertahan, aku ingin melihatnya tumbuh." Gantar mendekat dan dengan lembut mengendus Flora. Dia tidak berbau seperti manusia lain. Dia masih bersih. Suri tersenyum dan mengangkat Flora. "Kalau begitu, aku yang akan merawatnya." Django mengangguk. "Baiklah, dia akan hidup bersama kita di hutan." Flora menguap kecil dan menutup matanya. Ia telah menemukan keluarga baru. Keluarga yang jauh dari manusia, tapi penuh dengan kekuatan dan perlindungan. Dan malam itu,
takdirnya berubah selamanya. Matahari mulai naik di balik pepohonan raksasa. Flora terbaring dengan tenang di sarang daun yang dibuat Suri di dalam gua. Napasnya kecil dan teratur, tubuhnya yang mungil masih dibungkus dedaunan kering untuk menghangatkannya. Di luar gua, Janggo duduk di atas batu besar, memandangi hutan dengan tatapan tajam. Kala berdiri di dekatnya sementara Gantar sedang mengunyah batang kayu dengan santai. Suri keluar dari gua, membawa Flora yang masih tertidur dalam dekapannya. Dia butuh sesuatu yang lebih baik dari daun ini, katanya. Gantar melirik. Daun cukup bagus, hangat dan mudah diganti. Tidak cukup, Suri menggeleng. Bayi manusia tidak seperti kita, mereka punya kulit yang lebih lemah. Salah satu kera kecil dari kelompok Janggo, seekor kera muda berbulu coklat bernama Loki, tiba-tiba menyahut. Aku pernah melihat bayi manusia memakai sesuatu yang mereka sebut baju. Semua mata langsung tertuju padanya. Janggo mengerutkan dahi. Apa itu? Baju? Suri mengulang, penasaran. Loki mengangguk antusias. Ya, dulu aku pernah mengintip ke tempat manusia di pinggir hutan. Ada anak manusia seukuran Flora dan mereka memakai sesuatu di tubuhnya. Aku mendengar manusia lain menyebutnya baju kala menghela napas. Kalau itu barang manusia, kita tak perlu repot-repot. Tapi Suri tidak setuju. Jika baju bisa membuat bayi manusia lebih nyaman, kita harus mencarinya. Janggo menggaruk dagunya yang berbulu lebat. Loki, kau bilang tahu di mana menemukannya. Loki mengangguk. Ada tempat manusia dekat sungai. Aku melihat banyak benda seperti itu tergantung di tali. Gantar berdiri. Kalau kita mencurinya, manusia bisa marah. Tapi mereka tidak akan tahu kalau kita cepat, kata Loki. Janggo tersenyum kecil. Baiklah, kita akan mengambil satu untuk Flora. Kala mendengus. Aku tidak akan ikut. Janggo menatapnya. Tentu saja tidak. Kau terlalu besar untuk misi ini. Kala mendesis tapi tidak membantah. Janggo berbalik ke Loki. Bawa kami ke tempat itu. Loki bersemangat melompat dari satu pohon ke pohon lainnya, sementara Janggo, Suri, dan beberapa kera lainnya mengikutinya dengan lincah. Kelompok itu tiba di pinggir hutan, di mana beberapa gubuk manusia berdiri di dekat sungai. Seperti yang Loki katakan, ada beberapa kain tergantung di tali panjang yang membentang antara dua tiang kayu. Suri menatapnya penuh kagum. Itu baju? Loki mengangguk. Ya, itu yang dipakai bayi manusia. Janggo memperhatikan sekeliling. Manusia ada di mana? Loki mengintip dari balik daun. Aku melihat mereka di dekat air. Mereka sibuk. Janggo mengangguk. Baik, cepat ambil satu. Beberapa kera melompat dari pohon, menyelinap dengan cekatan di antara tali jemuran. Mereka menarik beberapa kain kecil dan berwarna cerah, lalu kembali dengan gesit sebelum ada manusia yang menyadari. Salah satu kera menyerahkan kain itu pada Suri. Ia membukanya dan melihatnya dengan kagum. Lembut. Janggo tersenyum. Bagus, sekarang kita kembali sebelum manusia sadar. Tapi sebelum mereka sempat pergi, suara gonggongan anjing terdengar dari arah desa. Manusia datang, bisik Loki panik. Kembali ke hutan. Cepat, perintah Janggo. Seluruh kelompok melompat ke pepohonan, berayun secepat mungkin kembali ke dalam hutan. Suri memeluk erat kain yang mereka curi, memastikan itu tidak jatuh. Mereka berhasil kabur tanpa tertangkap. Saat mereka kembali ke gua, Flora sudah terbangun, menangis pelan. Suri segera menghampirinya. Shh, jangan menangis Flora. Janggo mendekati mereka dan meletakkan kain yang mereka curi. Ini untuknya. Suri mengambilnya, lalu dengan hati-hati membungkus tubuh mungil Flora dengan kain lembut itu. Saat kain menyentuh kulitnya, Flora tampak lebih tenang. Ia menguap kecil, lalu kembali tertidur dengan nyaman. Suri tersenyum.
Dia menyukainya. Django, Gantar, dan bahkan Kala memperhatikan Flora dengan penuh rasa ingin tahu. Kala mendengus. Jadi, dia sekarang benar-benar bagian dari kita. Django menatap Flora yang tertidur dengan damai. Ia mengangguk. Ya, dan ini baru awal dari kisahnya. Mereka semua menatap bayi manusia itu, makhluk kecil yang kini menjadi bagian dari keluarga hutan mereka. 5 tahun telah berlalu sejak malam hujan di mana Flora ditemukan. Sekarang, ia bukan lagi bayi yang tak berdaya. Seorang anak perempuan berusia 5 tahun berlari lincah di antara pepohonan. Rambut hitamnya menjuntai liar, matanya tajam, penuh rasa ingin tahu. Ia mengenakan baju hijau yang dibuat dari kain curian Django, yang sekarang sudah sedikit lusuh, tapi tetap menjadi miliknya yang paling berharga. Di sisinya berlari seekor kera besar berbulu perak. Django, sang raja kera. Di belakang mereka, Suri, Gantar, dan Kala memperhatikannya dari kejauhan. "Cepat, Flora," seru Django. Flora tertawa riang melompat ke atas batu besar, lalu berlari lagi. Tubuhnya kecil tapi gerakannya sudah secepat anak kera. Gantar mengangguk puas. Dia tumbuh dengan baik. Kala mendesis rendah, tapi dia masih manusia. Suri menoleh tajam. Dan dia bagian dari kita. Kala tidak menjawab. Pagi itu Django membawa Flora ke sungai. "Sekarang kau sudah cukup besar," kata Django sambil duduk di atas batu besar. "Saatnya kau belajar berburu dan bertahan hidup sendiri." Flora mengangguk dengan semangat. "Apa yang harus aku lakukan, Paman Django?" Suri tertawa kecil. "Mulai dari yang mudah. Kita akan mengajarkanmu menangkap ikan." Flora berdiri di tepi sungai, melihat air yang jernih, di mana ikan-ikan kecil berenang lincah. Gantar mendekat, suaranya berat seperti gemuruh. "Jangan gunakan tanganmu, gunakan matamu." Flora mengernyit. "Gunakan mata." Kala yang biasanya acuh, tiba-tiba angkat bicara. "Air bergerak, tapi ikan juga bergerak. Lihat bedanya." Flora menatap air dengan saksama. Awalnya semua tampak sama, tapi lama-kelamaan ia mulai melihatnya. Gerakan air yang berbeda dari gerakan ikan. Suri tersenyum. "Sekarang, tangkap mereka." Flora melangkah ke air dengan perlahan. Tubuhnya tetap diam, hanya matanya yang bergerak. Saat melihat ikan melintas dekat kakinya, ia menahan napas, lalu dengan cepat, biur. Tangannya mencelup ke air, tapi ikan itu lolos. Django tertawa. "Hampir," Flora menggerutu. "Mereka terlalu cepat." Gantar mengangkat cakarnya yang besar. "Jangan tangkap dengan kekuatan, tangkap dengan kesabaran." Flora mengangguk, mencoba lagi. Kali ini, ia menunggu lebih lama. Saat seekor ikan besar mendekat, biur, tangannya masuk ke air dengan tepat. Dan saat ia mengangkatnya, seekor ikan kecil menggeliat di tangannya. "Aku dapat," serunya girang. Suri bertepuk tangan. "Bagus, Flora." Gantar tersenyum bangga sementara Django menepuk kepala Flora. Kala hanya menghela napas. "Masih ikan kecil." Flora menyipitkan mata ke arah Kala. "Besok aku tangkap yang lebih besar." Kala menyeringai tipis. "Kita lihat." Flora kini telah beranjak dewasa. Seorang gadis berusia 20 tahun dengan kecantikan yang luar biasa. Rambut hitam panjangnya tergerai indah, matanya bercahaya, bulu matanya lentik. Dan yang paling aneh, meskipun hidup di hutan, kulitnya tetap putih bersih, seolah alam sendiri melindunginya. Ia mengenakan gaun panjang berwarna biru muda yang diberikan oleh Django, sang raja kera. Gaun itu dibuat dari kain yang ditemukan anak buah Django, disimpan bertahun-tahun untuk saat Flora tumbuh dewasa. Di hutan, Flora hidup layaknya bagian dari keluarga para hewan. Kala, harimau besar yang perkasa, mengajarinya berburu dan bertarung. Suri, si kera betina, mengajarinya memanjat dan mencari buah. Gantar, si beruang besar, selalu menjaganya ketika malam tiba.
dan Django, sang Raja Kera, memperlakukannya bak seorang putri. Para hewan bangga melihat Flora tumbuh dengan kuat dan mandiri. Mereka tak menyangka bayi yang dulu mereka temukan kini telah menjadi wanita yang begitu anggun dan penuh kasih. Hutan tetap menjadi rumah bagi Flora. Namun takdir mulai mempertemukannya dengan manusia lain. Suatu hari saat ia tengah mencari buah di dekat sungai, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Dengan gesit, Flora melompat ke atas dahan pohon besar, bersembunyi di antara dedaunan. Di bawah sana, beberapa pria tampak berjalan membawa kapak dan keranjang. Mereka bukan pemburu, melainkan penduduk desa yang mencari kayu bakar dan tanaman obat. "Kalian dengar rumor itu?" bisik salah satu pria. "Tentang wanita cantik yang tinggal di hutan ini?" balas temannya. "Iya, katanya dia bukan manusia biasa. Beberapa orang pernah melihatnya, tapi dia selalu menghilang begitu saja." Flora mengerutkan kening. "Wanita cantik? Apa mungkin mereka membicarakannya?" Saat itu, salah satu pria tanpa sengaja melihat ke atas, langsung bertatapan dengan Flora. "Itu dia!" serunya kaget. Flora langsung melompat turun, bersiap kabur, tetapi pria itu tidak menunjukkan ancaman. "Jangan takut, aku Faisal. Kami hanya warga desa," katanya dengan suara ramah. Flora terdiam. Ini pertama kalinya manusia berbicara langsung kepadanya. Setelah pertemuan itu, kabar tentang wanita misterius di hutan menyebar di desa. Banyak pria mulai datang dengan harapan bisa bertemu dan memikatnya. Beberapa dari mereka membawa hadiah, makanan, pakaian, bahkan perhiasan. Mereka mencoba berbicara, mengajak Flora keluar dari hutan, menawarkan kehidupan yang nyaman di desa. Namun, tidak satu pun dari mereka menarik perhatian Flora. "Kenapa kau menolak mereka?" tanya Suri suatu malam saat mereka duduk di cabang pohon besar. "Aku tidak tahu," jawab Flora jujur. "Mereka baik, tetapi aku tidak merasakan apapun." "Apa mungkin karena kau lebih nyaman di sini?" tanya Suri lagi. "Mungkin." Meskipun tampak normal bagi para hewan, Django dan Kala mulai berpikir keras. Flora adalah manusia, cepat atau lambat, dia mungkin akan menemukan pasangannya, gumam Kala. "Tapi dia menolak semua pria yang datang," sahut Django. "Apakah mungkin dia memang tidak akan pernah tertarik pada manusia?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Flora sendiri tak mengerti hatinya. Ia sudah melihat begitu banyak pria yang tampan, yang baik, yang kaya. Tetapi tidak ada yang bisa membuatnya merasa seperti bagian dari dirinya tertarik. Pagi itu, hutan masih diselimuti kabut tipis. Flora duduk di dahan pohon besar, memandangi matahari yang perlahan naik. Pikirannya masih penuh dengan kebingungan setelah mengetahui kebenaran tentang dirinya. Namun, suara gemuruh dari kejauhan mengalihkan perhatiannya. Dum! Dum! Suara langkah berat menggema di tanah, ranting-ranting patah di bawah kaki sosok besar yang melangkah mendekati wilayah mereka. Kala yang sedang duduk di dekat Gantar langsung berdiri, matanya menyipit tajam ke arah hutan. Dari balik pepohonan muncul sesosok harimau besar dengan bulu putih seputih salju, belangnya samar keperakan. Matanya tajam, berwarna biru jernih seperti langit pagi. Flora terkejut, ia belum pernah melihat harimau seperti itu. "Siapa dia?" bisiknya pelan. Kala yang awalnya tegang tiba-tiba tersenyum bangga. Dia akhirnya kembali. Harimau putih itu berjalan dengan penuh wibawa, tubuhnya tegap dan ototnya terlihat kuat. Ketika sampai di hadapan Kala, ia menundukkan kepalanya sedikit. "Ayah." Suaranya dalam dan berwibawa. Flora membelalakan matanya. "Apa? Dia anak Kala?" Django, yang juga memperhatikan dari atas pohon, menyeringai. "Ah, akhirnya si bocah liar ini pulang juga." Gara, harimau putih langka itu,
menatap sekeliling, lalu melihat Flora. Matanya menyipit, seperti menilai sesuatu. "Jadi ini, manusia yang dibesarkan di hutan?" Suaranya dingin. Flora sedikit terkejut dengan tatapan tajamnya. Suri mendekat ke Flora, seakan siap melindunginya. "Benar, namanya Flora. Kami semua yang membesarkannya." Gara mendengus kecil, lalu melihat ke arah Kala. "Aku sudah mendengar desas-desus dari hutan sebelah. Katanya seekor manusia hidup di antara para binatang. Aku tidak menyangka ternyata itu benar." Kala tersenyum bangga. "Flora adalah bagian dari keluarga kita." Gara menatap Flora dalam-dalam. Ada rasa penasaran di matanya, tetapi juga sedikit ketidakpercayaan. Aku ingin tahu seberapa kuat dia bertahan di dunia ini." Flora menegakkan tubuhnya, menatap balik Gara dengan mata penuh keberanian. "Aku bukan sekadar manusia biasa. Aku tumbuh di hutan ini, sama seperti kalian." Gara menyeringai kecil. "Kita lihat saja nanti," katanya, sebelum berjalan melewati mereka dan duduk di atas batu besar. Kala mendekati Flora dan meletakkan kakinya di bahu gadis itu. "Jangan khawatir. Gara memang seperti itu, tapi dia akan segera menerima kehadiranmu." Flora mengangguk pelan, tetapi ia tahu kedatangan Gara bisa mengubah segalanya. Hari demi hari berlalu, dan Flora semakin yakin akan satu hal. Ia tidak pernah tertarik pada pria manusia. Mereka mungkin tampan, kuat, bahkan kaya, tapi tidak ada yang membuat hatinya bergetar. Namun, setiap kali ia melihat Gara, hatinya terasa berbeda. Harimau putih itu begitu gagah dan kuat, namun di sisi lain lembut dan penuh kasih terhadapnya. Saat Flora lapar, Gara akan mencarikan makanan. Saat Flora kedinginan, Gara akan tidur di dekatnya untuk menghangatkan tubuhnya. Saat Flora sedih, Gara hanya akan duduk diam di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Tapi kehadirannya begitu menenangkan. Flora tidak mengerti kenapa ia merasa seperti ini. Aku menyukai Gara." Pikiran itu membuatnya terkejut dan malu. Tidak mungkin. Aku manusia, dia harimau. Tapi semakin ia menolak, semakin hatinya berkata sebaliknya. Suri dan Janggo mulai menyadari suatu hari saat Flora duduk di bawah pohon, Suri si kera betina mendekatinya. "Flora, kau terlihat aneh belakangan ini," kata Suri sambil menatapnya penuh selidik. Flora tersentak. "Aneh bagaimana?" "Janggo, kera tua yang bijak, ikut mendekat. Kau selalu menolak pria manusia, tapi saat bersama Gara, wajahmu seperti orang yang sedang jatuh cinta." Flora langsung merah padam. "Apa? Tidak mungkin. Aku hanya merasa nyaman di dekatnya." Janggo tertawa kecil. "Flora, jika kau nyaman, selalu ingin bersamanya dan merasa tenang saat dia ada. Bukankah itu cinta?" Flora terdiam. Apakah benar ia mencintai Gara? Gara, harimau yang penuh. Kasih saat malam tiba, Flora tidak bisa tidur. Ia berjalan pelan menuju tepi sungai, tempat di mana Gara sedang duduk sendirian, menatap langit malam. Flora melangkah mendekat. Gara menyadari kehadirannya dan menoleh. Mata emasnya yang tajam bersinar di bawah sinar bulan. "Gara," bisik Flora. Harimau putih itu tidak menjawab, tapi telinganya sedikit bergerak, tanda bahwa ia mendengarkan. Flora ragu-ragu, lalu perlahan duduk di sampingnya. "Aku ingin bertanya sesuatu," katanya pelan. Gara tetap diam, tapi ekornya sedikit bergerak, tanda bahwa ia tertarik mendengar. Flora menarik napas dalam. "Pernahkah kau merasa sangat terikat pada seseorang? Bukan hanya sebagai teman, tapi lebih dari itu." Gara menatap Flora dengan mata tenangnya, lalu mengeluarkan suara kecil. Bukan geraman, bukan auman, tapi suara lembut yang jarang ia buat. Seolah ia mengerti apa yang Flora rasakan. Flora merasa jantungnya berdetak lebih cepat, tapi ia masih takut mengakuinya, takut pada perasaannya sendiri.
pertanda yang menguatkan perasaan Flora. Beberapa hari kemudian, seekor serigala liar menyerang Flora. Ia sedang mengambil air di sungai ketika tiba-tiba seekor serigala kelaparan melompat keluar dari semak-semak dan menerjangnya. Flora terjatuh, menahan napas saat serigala itu hendak menerkamnya. Namun sebelum gigi tajam itu bisa menyentuhnya, gerol! Gara muncul seperti kilat. Ia melompat dan menabrak serigala itu dengan kekuatan luar biasa. Serigala itu bahkan tak sempat bereaksi, hanya sempat melolong sebelum tubuhnya terhempas keras ke tanah. Gara menerjangnya sekali lagi, menancapkan taringnya ke leher musuhnya, hingga akhirnya serigala itu tak bergerak lagi. Flora gemetar, bukan karena takut pada Gara, tapi karena menyadari seberapa jauh harimau putih itu rela melindunginya. Gara mendekat, menatap Flora, lalu dengan lembut menjilat pipinya. Seolah berkata, "Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu." Saat itu juga, Flora tak bisa lagi menyangkal perasaannya. Ia mencintai Gara. Flora mengakui cintanya malam itu. Flora kembali duduk di samping Gara. Hatinya penuh keraguan, tapi ia tahu ini saatnya jujur. Ia mengulurkan tangannya, membelai bulu putih lembut Gara. "Gara," bisiknya. Harimau putih itu menoleh, menatapnya dengan mata emasnya yang penuh ketenangan. Flora menggigit bibirnya, lalu akhirnya berkata dengan suara pelan, "Aku mencintaimu." Gara diam. Angin berhembus lembut di antara mereka. Kemudian dengan gerakan yang lembut dan penuh kasih, Gara menundukkan kepalanya dan menyentuhkan hidungnya ke bibir Flora. Flora membalas, menutup matanya. Malam itu, di bawah cahaya bulan, cinta terlarang antara manusia dan harimau putih pun dimulai. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Di tengah hutan yang lebat, di bawah pohon besar yang menjadi saksi bisu, Flora dan Gara menikah. Semua hewan hutan berkumpul, Suri si kera betina, Janggo si raja kera, Gantar si beruang hitam, Kala si harimau kuat. Bahkan kawanan rusa dan gajah datang untuk menyaksikan momen langka ini. Flora mengenakan gaun putih sederhana yang ia buat sendiri dari kain yang ia bawa sejak lama. Gara berdiri gagah di sampingnya, bulu putihnya bersinar di bawah cahaya matahari. Kala, ayah Gara, berdiri di depan mereka. Sebagai raja hutan, ia memberi restu. Hari ini, Flora dan Gara menjadi satu. Seorang manusia dan seekor harimau terikat dalam ikatan yang melampaui batas spesies. Para hewan bersorak, mengaum dan melolong, merayakan pernikahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suri si kera meneteskan air mata. "Aku tak pernah menyangka akan menyaksikan cinta seindah ini," katanya haru. Flora dan Gara saling menatap. Flora tersenyum. "Aku mencintaimu." Gara tidak bisa bicara seperti manusia, tapi ia menunjukkan cintanya dengan menyentuhkan hidungnya ke kening Flora, sebuah tanda kasih sayang dalam dunia harimau. Hari itu sejarah baru terukir di dalam hutan. Beberapa bulan berlalu setelah pernikahan mereka. Suatu pagi Flora merasa tubuhnya berbeda. Ia sering merasa mual, cepat lelah, dan perutnya mulai membesar. "Aku hamil?" bisiknya, terkejut sekaligus bahagia. Saat Suri mendengar kabar itu, ia langsung berteriak kegirangan. "Kalian akan punya bayi? Oh, ini gila. Aku penasaran, apakah dia akan lahir sebagai manusia atau harimau?" Janggo mengelus janggutnya. Ini akan menjadi makhluk yang belum pernah ada sebelumnya. Para hewan hutan mulai membicarakan hal itu. "Apakah anaknya akan berbentuk manusia?" tanya seekor rusa. "Atau harimau?" timpal seekor serigala. "Bagaimana jika separuh manusia, separuh harimau?" kata Gantar si burung hantu. Flora hanya tersenyum sambil mengelus perutnya yang mulai membesar. Ia tidak peduli seperti apa anaknya nanti. Yang penting, anak itu adalah buah cinta antara dirinya dan Gara. Di sisi lain, Gara menjadi lebih protektif dari sebelumnya.
Ia selalu memastikan Flora mendapat makanan terbaik. Ia selalu tidur di dekatnya, melindunginya dari bahaya. Ia bahkan semakin sering mengaum untuk memperingatkan hewan lain agar tidak mendekati Flora sembarangan. Kala sang ayah mengamati semuanya dari jauh, ia tidak pernah menyangka anaknya akan menikahi manusia. Tapi kini, ia hanya bisa berharap bahwa anak mereka akan menjadi penerus yang luar biasa. Malam itu, hutan dihantui ketegangan. Langit gelap tanpa bintang. Angin berhembus kencang. Di dalam gua tempat Flora dan Gara tinggal, suara jeritan Flora menggema. Ah! Di dalam gua itu, Flora sedang melahirkan dibantu Janggo dan Suri. Setelah beberapa jam Flora pun selesai melahirkan, ternyata Flora melahirkan seekor harimau putih. Janggo memberikan bayi itu kepada Flora. Flora tersenyum bahagia. "Kamu lucu sekali sayang, mirip ayahmu. Aku menamaimu Gahar." Suri, Janggo, Kala, dan Gantar tersenyum bahagia menyambut kelahiran Gahar, anak dari seorang perempuan cantik bernama Flora dan seekor harimau gagah bernama Gara. Gara mendekat ke arah Flora menjilati anaknya yang baru lahir. Gara sangat bangga pada anaknya yang baru lahir. Kelak Gahar, sang harimau putih yang memiliki kecerdasan manusia, akan menjadi penguasa hutan paling hebat. Karena selain kuat, ia mewarisi kecerdasan manusia dari ibunya.